Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gali Adhika Ramadhan Setiawan. Saya dari kelas PSDB, kelompok 4. Sini saya akan menjelaskan codingan tugas akhir judul 2 saya tentang sistem pengelola nilai mahasiswa menggunakan selection sort. Yang pertama, sini ada fungsi tukar menggunakan atribut array i, j yang berisikan variabel temporary berisikan nilai dari array i berisikan nilai dari array j yang berisi nilai dari temp. Nah, fungsi ini digunakan untuk menukar nilai dari elemen pada array pada selection sort. Selanjutnya, ada fungsi selection sort menggunakan atribut array dan n yang berisikan perulangan sebanyak i dengan sampai elemen sebelum terakhir atau n-1. Sini akan membuat variabel post i yang akan menandakan urutan elemen yang pertama. Selanjutnya ada for j in range. Sini akan mengakses array dengan indeks j atau array yang kedua, elemen yang kedua, i plus 1 sampai jika array j lebih kecil dari array post atau array yang berposisikan post sekarang array dengan indeks j, maka nilai post yang sekarang atau nilai yang pertama adalah array dengan indeks j. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dari array. Selanjutnya, jika post tidak sama dengan i, sini akan ngecek kalau post bukan lagi i atau post sudah berubah, maka akan memanggil fungsi tukar. Selanjutnya ada fungsi klasifikasi nilai. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 76, maka akan return karakter A. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 66, akan return karakter B. Jika lebih besar atau sama dengan 56, akan return C. Jika lebih besar sama dengan 50, akan return D. Dan jika nilai lainnya akan return E. Selanjutnya ada fungsi main atau fungsi utama. Ini akan meminta user untuk menginput jumlah nilai yang akan diinput. Nah, jika user menginputkan selain bilangan bulat atau integer, maka sistem akan ngeprint input tidak valid dan akan kembali untuk meminta user menginputkan jumlah nilai mahasiswa yang ingin diinput. Selanjutnya ada membuat array-nya yang akan dimasukkan nilai-nilai mahasiswa. Sini ada perulangan for i in range while true yang akan meminta input sebanyak n, yaitu sebanyak jumlah yang ingin diinput, yang akan menambahkan nilai yang diinput ke dalam variabel array. Selanjutnya, jika user tidak menginput angka selain bilangan bulat atau integer, maka sistem akan ngeprint input tidak valid, silakan masukkan angka. Selanjutnya ada fitur untuk menghitung rata-rata dari nilai yang sudah diinput menggunakan sum array atau mentotalkan elemen yang ada di dalam array dan dibagi berapa banyak elemen yang ada di dalam array. Selanjutnya akan menampilkan array atau array yang sebelum diurutkan. Selanjutnya akan memanggil fungsi selection sort dan akan mengurutkan
elemen-elemen dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya ada fitur untuk klasifikasi nilai menggunakan fungsi klasifikasi nilai. Ini ada perulangan for i in range sampai ke n dengan membuat variabel nilai yang berisikan fungsi klasifikasi nilai dengan indeks i atau yang pertama, indeks yang pertama. Selanjutnya akan menampilkan nilai dari elemen dan akan menampilkan klasifikasinya. Selanjutnya yang terakhir ada pemanggilan dari fungsi main atau fungsi utama. Ini saya akan langsung menjalankan programnya. Pertama, sistem akan meminta input berapa jumlah nilai mahasiswa yang ingin dimasukkan. Sini saya akan memasukkan 5 dan nilainya itu adalah 60, 70, 60, 50, dan 40. Nah, sini sistem akan menampilkan rata-rata nilai mahasiswa yang telah diinput dan menampilkan nilai sebelum diurutkan dan nilai setelah diurutkan menggunakan selection sort dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya akan menampilkan fungsi klasifikasi nilai setelah diurutkan. Nilai 40 masuk dalam kategori E, 50 D, 60 C, 70 B, dan nilai 80 A. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.